warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ridwan yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Saya pribadi mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri, meskipun sudah lewat lama, cuman baru sempat bersilaturahim hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, puja dan puji syukur kita mengawali pertemuan di siang hari ini, di Kamis terakhir di bulan April dan juga Kamis terakhir insya Allah di bulan Syawal. Kita melanjutkan rutinitas kita untuk menambah bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang akan kami bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan untuk mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita membuka kajian kitab Riyadhus Shalihin ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga satu hadis yang kita baca di siang hari ini bisa menambah ilmu kita, mencerahkan hati dan kolbu kita bijahi Rasulullah Muhammadin SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semua Pak ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Bekhair. Pak Hari masih ingat alhamdulillah bekhair. Cuman jajannya yang banyak di depan Pak Widi aja itu. Yang di sini masih, yang ini masnya masih kosong. Dan beliau puasa Syawal. Masya Allah. Mari kita melanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab pertama, di mana bab pertama ini membahas tentang babul ikhlas wa ihdharun niyah. Bab yang membahas tentang pentingnya ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat dalam setiap tindakan, aktivitas dan ucapan kita setiap hari. Jadi di Riyadhus Shalihin ini kitab hadisnya agak panjang, dalam satu bab ada puluhan hadis. Dan di dalam bab ini kita sudah sampai hadis yang ke-6. Kita akan mengkaji hadis yang redaksinya cukup panjang, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian ulama meletakkan hadis ini di babul ikhlas, tetapi banyak ulama lain yang memasukkan hadis ini dalam bab keutamaan memberikan nafkah bagi keluarga. Kenapa bisa begitu? Karena memang hadis, dalam satu hadis yang akan kita baca di siang hari ini, kita akan mendapatkan faedah dan ilmu yang sangat banyak di dalamnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaqin Sa'ad ibni Abi Waqqasin
Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa beliau? Ahadil asyarah al-masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan garansi jaminan masuk surga. Jadi ada 10 Bapak Ibu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Nabi langsung diberikan garansi anta fil jannah, anta fil jannah. Ada 10 orang. 4 di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian sahabat Tolhah bin Ubaidillah, lalu sahabat Zubair bin Awam, lalu Abdurrahman bin Auf, lalu yang selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang oleh baginda Nabi sudah diberikan garansi pasti masuk surga. Kalau kita kan statusnya masih tengah-tengah. Mudah-mudahan kita masuk umat Rasulullah yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis ini. Apa kata beliau? Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Ketika tahun di mana baginda Nabi melakukan haji wada. Haji wada ini disebut haji perpisahan. Sebab ini adalah haji yang dilakukan oleh baginda Nabi yang pertama sekaligus yang terakhir kali. Jadi Nabi seumur hidup hajinya 1 kali. Disebut haji wada karena juga dianggap haji perpisahan. Karena itulah yang terakhir kali baginda Nabi haji. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika haji wada, Rasulullah datang kepadaku ya'uduni. Ada ya'udu iyadah artinya membesuk, menjengukku saat sakit. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu menderita sakit di Makkah. Rasulullah saat haji wada menyempatkan, Masya Allah, saat momen-momen haji seperti itu Rasulullah ingat ke sahabatnya yang sakit dan menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Min waja'in ishtaddabi. Kata beliau, aku ditimpa penyakit yang sangat parah. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas sudah merasa bahwa karena penyakit inilah sebentar lagi aku wafat. Jadi sahabat Sa'ad menderita penyakit, yang dengan penyakit itu beliau menderita. Lalu karena menderita, saat Rasulullah menjenguknya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas curhat kepada Rasulullah SAW. Apa isi curhatan sahabat Sa'ad, Bapak Ibu yang melakukan Allah? Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, aku ditimpa penyakit yang sangat parah seperti yang kau saksikan hari ini. Di beliau curhat tentang penyakitnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku hari ini sakit, umurku sudah tua. Lalu ia mengatakan, wa ana zumalin. Apa artinya zumalin? Ada yang tahu? Sedangkan aku adalah seorang lelaki yang memiliki banyak harta. Jadi dia curhat, dan curhatnya manusiawi, Bapak Ibu. Orang ketika sudah tua, ditimpa penyakit, sudah merasa tidak lama lagi usianya di dunia, sedangkan dia memiliki harta yang banyak. Saat dijenguk oleh baginda Nabi, dia curhat. Ya Rasulullah, sepertinya sebentar lagi umur saya sudah nggak ada. Dan harta saya banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Jadi dia hanya punya putri atau anak perempuan semata wayang. Jadi sangat logis sekali kalau dia curhat kepada baginda Nabi, bahwa dalam benak Sa'ad bin Abi Waqqas harta yang banyak ini mau diapain? Apakah cuma diwariskan kepada anak satu-satunya ini atau bagaimana? Lalu ia bertanya, afa atasaddaqu bi thulutsayya mali.
bolehkah aku ya Rasulullah bersedekah dengan 2/3 hartaku? Di ibarat kalau aset hartanya 3 miliar, Sa'ad bin Abi Waqqas niat di hari itu ingin mensedekahkan 2 miliar. Jadi 1 miliar nanti untuk anaknya sebagai hak waris. Boleh nggak ya Rasulullah aku bersedekah sulusai mali, 2/3 hartaku? Jadi kalau 30 miliar berarti 20 miliar mau disedekahkan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la, jangan. Qultu, lalu aku bertanya lagi, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sedekahkan separuh dari hartaku? Di separuh dari harta yang aku punya, gimana kalau aku sedekahkan? Berarti dari 30 miliar, 15 miliar mau dia sedekahkan. Faqala la. Rasulullah menjawab, tidak. Qultu fassulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 hartaku aku sedekahkan? Jadi 30 miliar berarti 10 miliar aku sedekahkan. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala as-sulusu was-sulusu katsirun au kabirun. Nabi menjawabnya dengan kalimat 1/3, 1/3 sudah banyak. Lalu Nabi diam. Artinya apa? Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan untuk menyedekahkan 2/3 hartanya, Rasulullah melarang. Separuh hartanya Rasulullah melarang. Lalu ketika dia turunkan 1/3, Nabi diam berarti ikrar membolehkan, tetapi Nabi memberi catatan wasulusu kasir. 1/3 itu sudah banyak. Nanti akan kita simak bagaimana ulama menggali hukum fikih dari hadis ini tentang wasiat dan waris. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka intazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Sa'ad bin Abi Waqqas mensedekahkan sampai 2/3 hartanya menjelang beliau wafat? Bahkan separuh juga dilarang. Kata Rasulullah, innaka intazar warasataka aghniya. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, ketika kau meninggalkan ahli warismu, anak-anakmu aghniya, dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, khairun min antazarahum alatan. Jauh lebih dicintai Allah, jauh lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan alah. Alah itu menjadi beban hidup orang lain. Dalam bahasa Rasulullah, yatakaffafunan nas. Yatakaffaf itu dari bahasa kaf, kaf itu telapak tangan. Jangan sampai kau meninggal dalam keadaan anak cucu ahli warismu justru meminta-minta pada orang lain. Kata Rasulullah, jangan kau sedekahkan sebanyak itu. Kenapa? Kau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan. Itu jauh lebih baik daripada kau meninggalkan mereka meminta-minta karena tidak ada warisan yang kau berikan pada mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya kau tidaklah menunaikan nafkah, lalu dengan nafkah itu kau mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kau diberi pahala atas nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan sesuap nasi, kata baginda Nabi, bahkan sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu, itu juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, setelah mendengar wasiat itu, nasihat dari baginda Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah setelah ini aku akan ditinggalkan oleh sahabatku? Di begini Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama masuk Islam lalu hijrah ke Madinah. Ketika dia sakit, dia dirawat di Mekah. Sahabat Rasulullah yang sudah hijrah ke Madinah itu berat kalau harus meninggal di Mekah. Kenapa? Karena merasa hijrahnya kurang afdol. Kita sudah hijrah meninggalkan Mekah karena Allah. Kalau sampai meninggal di Mekah, rasa-rasanya kita kembali ke tempat sebelum itu. Jadi mereka rata-rata para sahabat bercita-cita wafatnya di Madinah. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan,
apakah setelah ini aku ditinggal oleh para sahabat yang lain ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, innaka lan tukhallaf fa ta'mal amalan tabtagi biha wajhullah illa zadatta bihi darajatan wa rafi'atan. Sesungguhnya seandainya pun kau tertinggal, misalnya kau wafat di Mekah, jadi Nabi ingin menghibur Sa'ad. Andaikan pun kau wafat di kota Mekah, tapi kau beramal dan setiap amalanmu kau niatkan untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan mengangkat derajat dan kedudukanmu di sisinya. Itu yang pertama. Lalu Nabi mendoakan, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Mudah-mudahan Allah memberikan kau usia yang panjang sehingga sebagian kaum bisa mengambil manfaat dari keberadaan dirimu. Lalu setelah itu Nabi berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku dan jangan kau mengembalikan mereka seperti dulu lagi saat di zaman jahiliyah. Hadis yang kita baca ini disebutkan oleh para ulama statusnya muttafaqun alaih. Berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama menilai hadis ini adalah hadis sahih di dalam kitab sahih mereka. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari beberapa hukum, beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu di antara 10 sahabat yang oleh Rasulullah dijamin masuk ke dalam surga. Kenapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat kemuliaan ini? Disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah karena beliau adalah salah satu yang menjadi tameng saat Rasulullah dikeroyok dengan panah saat perang Uhud. Jadi ketika Nabi dikeroyok dengan panah oleh orang-orang musyrik Quraisy, ada sekitar 10 atau belasan sahabat Rasulullah yang menjadi tameng hidup, melindungi fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya adalah Sa'ad bin Waqqas. Dan beliau adalah tukang panah, jadi setiap panah itu nggak pernah meleset. Karena pernah didoakan oleh baginda Nabi, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah panahnya Sa'ad. Jadi setiap panah nggak pernah meleset, Pak. Dan sesuai dengan doa baginda Rasul tadi ketika beliau sakit, tadi di akhir hadis kan Rasulullah mendoakan, wala'allaka an tukhallaf hatta yantabi'a bika aqwamun. Mudah-mudahan kau diberi umur yang panjang, dan Allah mengabulkan doa baginda Nabi itu. Ternyata sakit yang tadi beliau sudah curhat tentang hartanya itu, ternyata beliau dikasih kesembuhan, lalu oleh Allah dipanjangkan usianya sampai 90 tahun, bahkan hidup sampai masa khilafah Umayyah. Di tahun 55 Hijriah beliau wafat. Dan disebutkan saat beliau wafat, beliau berwasiat pada anak cucunya untuk mengkafankan dengan sebuah gamis yang disimpan di lemarinya, sudah lusuh gamisnya. Jadi sebelum wafat dia pesan ke anak cucunya, nanti kafani saya dengan gamis yang saya simpan di lemari. Gamis itu sudah lusuh. Kenapa? Para cucunya bertanya, kenapa kok engkau ingin dikafani dengan gamis ini? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dulu gamis ini aku kenakan saat perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat juga mengamalkan tabarruk, mencari keberkahan. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin ketika wafat dia menggunakan gamis yang dulu digunakan saat perang Badar. Itu yang pertama tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kaji sedikit hukum fikih yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama, ketika dikatakan Rasulullah ya'uduni ama hajjatil wada, Rasulullah menjengukku ketika beliau melakukan haji wada. Ini menunjukkan bahwa di antara kesunahan kita sebagai umat Islam adalah iyadatul marid, menjenguk, mengunjungi kerabat dan saudara atau tetangga kita yang sedang ditimpa penyakit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai pemimpin negara, saat itu beliau posisinya seperti pemimpin negara, tidak sungkan atau tidak risih untuk mengunjungi sahabatnya yang saat itu sedang sakit. Dan kita lihat etika baginda Nabi saat mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas.
Padahal saat sudah merasa penyakitnya sudah parah, kayak nggak bakal sembuh. Tapi lihat kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah. La'allaka an tukhallaf. Insya Allah kau baik-baik saja. Insya Allah sebentar lagi kau sembuh. Jadi bahasanya begitu, Pak. Dan ini kesunahan kita saat menjenguk orang sakit. Sebenarnya nggak penting-penting banget kita membawa sesuatu. Yang terpenting itu sebenarnya doa ketika kita jenguk orang sakit. Dan dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang yang kita jenguk itu optimis bahwa dia bisa sembuh. Jangan sebaliknya. Ketika kita menjenguk orang sakit, ditanya penyakitnya, Bapak sakit apa? Aduh Pak Ustadz, ini asam urat sudah 3 bulan, mahnya kambuh. Masya Allah, akhirnya dibilang, tahun lalu tetangga saya kena asam urat 3 hari meninggal dunia katanya. Nah itu ada yang begitu Pak Widi. Nah itu makruh seperti itu Pak Widi. Jadi meskipun kita paham yang kita jenguk itu sakit parah, contoh yang memang banyak prosentase kematiannya adalah diabetes atau gula. Kita tahu itu dengan membaca berita. Tapi kalau kebetulan ada tetangga kita gula, ya mungkin dihibur nggak sampai 3 hari lah ya, 3 bulan baru meninggal gitu loh Pak Widi. Jadi sedikit dibuat optimis, lebih panjang. Jadi Rasulullah itu yang dilakukan baginda Nabi kepada Sa'ad, dan terbukti Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dari penyakitnya, bahkan dikatakan setelah itu memiliki puluhan keturunan. Jadi awalnya dia merasa sebentar lagi saya meninggal, hanya mewarisi 1 anak perempuan. Ternyata setelah dia sembuh, dia sehat, oleh Allah dianugerahi banyak anak. Itu yang pertama. Jadi etika kita ketika menjenguk orang sakit, dihibur dengan kata-kata yang membuat sugesti bahwa dia bisa sembuh, dan itu jadi sembuh beneran. Itu yang pertama. Lalu kemudian ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas, qad balagha bi minal waja'i matara. Kata ulama, boleh kita menyebut penyakit kita di depan orang lain selagi tidak dengan tujuan menentang atau mengeluh atas takdir Allah. Jadi tidak apa-apa kita menyebut, Ustadz saya sakit ini, kalau tujuannya minta didoakan, tujuannya untuk pengobatan, barangkali Pak Ustadz pengalaman punya obat alternatif, info di mana, itu nggak apa-apa menyebut penyakit kita. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan penyakitnya di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Lalu beliau mengatakan, wa anazu malin. Syekh Said Ramadan Al-Buti ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, ini bukti bahwa di zaman Rasulullah SAW sahabat Nabi itu ada banyak jenis, Pak. Ada yang menjadi saudagar kaya raya, ada yang hidupnya jauh dari harta duniawi. Jadi tidak satu jenis para sahabat Nabi SAW. Dan kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang menjadi parameter dekat jauhnya orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan soal dia kaya, bukan soal dia miskin, tapi bagaimana menyikapi kekayaan dan kemiskinan itu. Oleh karena itu kalimat Sa'ad bin Abi Waqqas wa anazu malin adalah pengakuan bahwa Islam sama sekali tidak pernah mengecam yang namanya harta. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa baginda Nabi melarang? Jadi Rasulullah ketika saat mau sedekah 2/3 harta dilarang, separuh harta dilarang. Lalu ketika 1/3 Rasulullah membolehkan, tapi dengan catatan wasulusu kasir. 1/3 pun itu sudah banyak. Apa yang digali oleh para ulama dari hukum fikih tentang bab wasiat dan bab hibah. Jadi di dalam fikih itu Bapak Ibu ada perbedaan antara hibah dengan wasiat. Hibah itu Pak Widi datang membawa harta lalu diberikan kepada orang lain untuk diberikan saat itu juga. Itu namanya hibah. Tapi kalau wasiat bukan begitu. Wasiat itu saya punya harta. Kalau saya mati, harta ini saya berikan kepadamu. Itu namanya wasiat. Jadi hibah dan wasiat itu dalam fikih sama-sama akad pemberian. Bedanya hibah itu serah terimanya langsung saat itu juga. Kalau wasiat menunggu orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Makanya kalau kita ingin sedekah ke masjid, jangan pakai sigot wasiat. Sebab nanti didoakan sama takmirnya biar cepat meninggal, Pak.
saya ingin mewasiatkan saya punya harta itu sekian hektar, nanti kalau saya meninggal dijual untuk kemaslahatan masjid. Itu biasanya takmir nunggu-nunggu kapan ini meninggalnya. Jadi lebih baik akadnya hibah saja. Jadi kalau wasiat itu menunggu yang punya harta meninggal. Nah, kata ulama berdasarkan hadis ini tidak sah hukumnya orang yang menjelang meninggal dunia berwasiat atau melakukan hibah ketika hibah itu lebih dari 1/3, kecuali dengan izin seluruh ahli waris. Kenapa? Sebab di situ di harta orang yang sudah mau meninggal itu syariat menetapkan ketentuan. Harta ini meskipun kau yang mencari, tetapi syariat mengatur ada hak ahli waris di harta itu. Oleh karena itu berdasarkan hadis wasulusu kasir, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan tidak sah wasiatnya orang yang mau meninggal dunia untuk mensedekahkan lebih dari 1/3 hartanya kecuali jika seluruh ahli warisnya mengizinkan. Jadi misalnya dia sudah wasiat nanti yang itu untuk musola ini, yang itu untuk panti asuhan ini, yang itu untuk bangun pesantren, yang untuk macam-macam. Tinggal di total. Kalau ternyata melebihi dari 1/3 aset yang dia punya, maka lebihnya itu tidak sah kecuali dengan izin ahli waris. Tapi kalau kurang dari 1/3, maka wasiatnya sah, bahkan hibahnya pun sah. Jadi gitu. Itu yang para fuqaha gali dari hadis wasulusu kasir. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan disunnahkan untuk mengurangi sedikit dari kadar 1/3. Kenapa? Sebab Nabi masih mengatakan wasulusu kasir. 1/3 itu boleh, tapi dia banyak. Sehingga dikurangi, sehingga tidak ngepas 1/3. Lalu, mengapa baginda Nabi sampai melarang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk mensedekahkan 2/3 bahkan separuh? Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan alasannya. Yaitu apa? Nabi ingin menepis asumsi yang sering muncul, bahkan mungkin di antara kita, Pak ya, kita mungkin sering berasumsi bahwa, dan itu saya kira manusiawi. Saya kerja Pak Ustadz dari muda sampai tua mengumpulkan harta yang banyak. Lalu sebentar lagi umur saya sudah tua, sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Saya ingin harta saya ini bisa saya petik investasinya di akhirat. Dengan cara apa? Ya tadi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan cara ingin disedekahkan, bahkan 2/3 beliau ingin mensedekahkan. Seakan-akan ada asumsi bahwa harta yang bermanfaat bagi kita di akhirat adalah hanya yang kita sedekahkan, sedangkan yang kita tinggal untuk ahli waris itu tidak akan membawa pahala di sisi Allah di akhirat. Nabi ingin menepis asumsi itu dengan mengatakan bahwa jangan kira harta yang turun kepada ahli warismu itu tidak kau petik pahalanya di akhirat nanti. Itu juga investasi yang dimana Allah Ta'ala akan mengganjarmu, sebab kau meninggalkan ahli waris keturunanmu tidak dalam keadaan mengemis meminta-minta. Jadi bahasa hadis ini bagus sekali. Wa in tadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Kau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak keturunan yang berkecukupan, itu jauh lebih baik dan dicintai Allah daripada kau meninggal dunia meninggalkan anak keturunan yang justru hidupnya susah menjadi beban orang lain. Nah, saya kira ini spirit ekonomi yang ditanamkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Di Nabi ingin menepis anggapannya, sudahlah saya sedekahkan semua, atau anak saya bisa kerja, nanti dibukakan pintu rezeki, Allah kan maha razak. Oh, tidak begitu logikanya. Kau meninggal dunia dalam keadaan mensedekahkan seluruh harta, lalu anakmu terlunta-lunta, maka justru itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poin-poin penting. Artinya apa? Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam ini mengajarkan kita tengah-tengah, bahkan dalam hal urusan harta. Makanya di dalam surat Al-Furqan dikatakan ciri-cirinya ibadur rahman itu adalah allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah idza anfaqu lam yusrifu. Ketika berinfak tidak berlebihan, walam yakturu, tapi juga tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama. Dia tengah-tengah di antara keduanya. Lalu Nabi SAW mengingatkan kita bahwa, dan ini yang sering dilupakan, Pak ya, kita setiap bulan dapat gaji, lalu dari gaji itu pasti ada yang kita berikan ke anak kita, istri kita, baik berupa uang, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ini yang sering kita lupakan. Karena sudah rutinitas, jadi kita melupakan niat. Makanya hadis ini oleh Imam Nawawi diletakkan di babul ikhlas wan niat. Kenapa? Karena ada sekian banyak hal-hal yang kita anggap rutinitas sehingga lupa diniati. Maka Nabi mengingatkan, wa innaka lan tunfik nafaqatan, tidaklah kau membayar nafkah, memberikan nafkah pada keluargamu, tabtaghi biha wajhallah, kau niatkan untuk mencari ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata baginda Nabi, sampai sesuap nasi yang kau suapkan ke mulut istrimu. Mengapa? Sama ulama dibahas, kenapa kok oleh baginda Nabi SAW sampai diberi contoh nasi yang kita suapkan ke mulut istri? Coba logikanya gimana, Pak? Karena biasanya suami istri saling suap-suapan tuh ketika dalam kondisi apa, Pak Widi? Sekarang masih sering nggak suap-suapan? Saya mau tanya, jujur ini. Biasanya suap-suapan tuh dalam kondisi kapan? Awal-awal menikah, pengantin baru. Tapi kalau pengantin bau, nah ini pengantin bau semua nih. Hakul yakin sudah jarang, Pak. Hakul yakin sudah jarang. Dilempar malah, kok asin tenang nih, dilempar sayur asemnya, sudah sayur asem lagi. Asem beneran kayak keringatnya. Jadi Rasulullah memberikan analogi menarik, bahkan makanan yang kau masukkan, kau suapkan ke dalam mulut istrimu, artinya apa? Dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita happy, kita mensuapi istri kita menyuapi kita, itu kan kondisi senang yang kita jarang membersihkan niat di situ. Nah, dalam kondisi begitu pun kalau kau niatkan ridha Allah, Allah akan memberikan pahala. Makanya hadis ini masuk ke dalam bab ihdharun niat. Pentingnya menghadirkan niat-niat baik dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Meskipun kesannya hanya sekedar rutinitas, kebiasaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, lalu dan ini faedah fikih yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama kita. Hadis ini menjelaskan tentang prioritas sedekah di dalam Islam. Jadi sedekah itu pahalanya besar, tetapi tetap pahala sedekah itu memiliki prioritas. Orang yang paling prioritas untuk kita sedekahi terlebih dahulu adalah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Dan ini diperkuat oleh hadis lain, ada seorang sahabat yang datang, ya Rasulullah, saya memiliki dinar. Kepada siapa aku harus mensedekahkan dinar ini? Nabi mengatakan, tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan pada dirimu, bisa jadi kamu punya keperluan. Qala indi akhar, hartaku lebih ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, tasaddaq bihi ala waladik, untuk anakmu. Qala indi akhar, saya masih punya kelebihan harta, tasaddaq bihi ala zaujatik au zaujik, sedekahkan kepada istri atau pada suamimu. Wa indi akhar, tasaddaq bihi ala khadimik, lalu kepada khadim, yang orang yang membantumu. Wa qala indi akhar, baru Rasulullah mengatakan wa alan nas, baru kepada orang lain. Artinya di dalam Islam itu ada yang namanya skala prioritas, dan sedekah yang paling afdol adalah sedekah kepada al-qarabah, orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena di situ ada nilai sedekah dan nilai menjalin silaturahim. Nah, mudah-mudahan kajian hadis Riyadhus Shalihin yang ada di siang hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, agar segala aktivitas yang kita lakukan, dari kita keluar rumah, kita menuju tempat kerja, semuanya kita niatin yang baik-baik, agar setiap langkah kita diberi pahala, dan nanti pahala itu kita petik saat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, monggo kalau ada ingin diskusi, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, jaga karsa, monggo Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana dalam Islam
Contohnya orang tua yang meninggal, terus dia melihara tapi bisa tahun itu juga sana. Oh, Dan seumpamanya anak ini akan bagus memohon dari sekian anak itu sekian dari iya, iya, iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambun. Terima kasih pertanyaan dari Pak Slamet. Ketika ada orang yang wafat, ahlan wa sahlan Mas Oji, ahlan wa sahlan, kaifa halak? Alhamdulillah, khair. Ketika ada orang yang wafat belum sempat membagi warisan gitu Pak Slamet ya. Jadi begini Pak Slamet. Hakul wirasah, hak waris di dalam Islam itu adalah hakun syar'i, bukan hakun ja'li. Artinya berwasiat atau berwasiat, ketentuan waris itu secara otomatis melekat karena dia diatur oleh syariat. Jadi kepemilikan hak pembagian waris itu tanpa wasiat pun itu sudah otomatis karena waris itu ketetapan yang diatur oleh syariat dan ketentuannya ada dalam ilmu khusus namanya ilmu faraid. Yang perlu wasiat itu adalah sesuatu yang selain waris. Misalnya ada orang punya aset banyak, dia ingin membangun pesantren ketika dia sudah meninggal nanti. Itu perlu wasiat. Itu perlu ada wasiat dan ada saksinya. Dia perlu nanti aset sayang itu diubah jadi panti asuhan atau ditasarrufkan untuk misalnya membantu fuqara wal masakin. Itu yang perlu ada bukti wasiatnya. Kalau tidak ada bukti wasiat, maka hukum asal harta itu adalah harta yang nanti akan ditasarrufkan ke ahli waris. Terkait bagaimana rincian, jadi rincian pembagian waris, itu keterangannya panjang, tidak bisa satu pertemuan. Ada ilmunya namanya ilmul faraid. Yang jelas ada namanya ashabul furud. Ashabul furud itu yang pasti dapat. Salah satunya anak, suami, itu pasti dapat. Itu ashabul furud. Ada namanya asobah. Asobah itu yang mendapat sisa-sisa. Iya, kalau ketentuannya secara umum, secara simpel, lidzakari mislu hazzil unsayain. Kata Allah dalam Al-Quran, bagi ahli waris laki-laki mendapatkan hazzil unsayain. 2 kali jatah ahli waris perempuan. Itu secara umum, tetapi dalam rinciannya tentu ada pertimbangan lain, ada aul, ada rot, teorinya banyak ahli waris itu. Dan ilmu waris ini termasuk ilmu yang dalam sebuah asar dikatakan ilmu yang akan pertama diangkat sebelum hari kiamat. Jadi makanya sampai ada mitos di pesantren, jangan terlalu alim faraid, biasanya umurnya tidak panjang. Katanya begitu Pak, katanya begitu. Dan itu dibuktikan beberapa asatid yang alim faraid meninggal saat muda. Makanya saya mau belajar faraid dakik-dakik kok agak takut gitu Pak Slamet. Ya, jadi iya takut gitu. Jadi ini ilmu yang termasuk ilmu yang paling awal diangkat sebelum hari kiamat. Artinya semakin akhir zaman orang yang menguasai faraid ini semakin jarang. Padahal ilmu ini sangat penting untuk apa ya? Untuk meredam pertikaian, karena banyak saya sendiri menyaksikan di kalangan tetangga, bahkan masih hubungan kerabat dengan saya yang antar saudara saling tidak sapa, Pak, bayangin. Antar saudara tidak nyapa, orang tuanya meninggal, kemudian mereka tidak ya mungkin kesadaran untuk kesyariatnya kurang, sudah jadi berkelahi dan saling tidak menyapa, memutus silaturahim. Bayangin tuh Pak. Hanya gara-gara harta padahal sudah diatur, hubungan silaturahim terputus. Makanya penting kita mempelajari ilmu ini, dan saya kira detailnya berapa itu nanti bisa dibicarakan di Jagakarsa kita sambil ngopi itu. Karena itu perlu data, asetnya berapa, jumlah emasnya berapa, tanahnya berapa, kan gitu Pak Slamet. Misalkan ini, orang tadi punya harta 1 juta. Oke. Terus anaknya 5 orang. Iya. Laki-laki 2, perempuan. Kira-kira bagian-bagian emasnya berapa dari 1 juta? Ya itu yang saya bilang tadi. Jadi lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi cara pembagiannya per gender. Jadi berarti jatah lelakinya sekian, nanti dibagi 2, jatah perempuannya berapa dibagi 3. Jadi setelah lidzakari mislu hadzil unsayain itu tadi.
Jadi dibagi antar anggota yang jenis kelaminnya sama. Jadi bukan per individunya. Gitu. Saya kira itu Pak Slamet. Pertanyaan waris ini menunjukkan panjenengan orang kaya semua. Jadi sudah mulai memikirkan waris ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan, kuat mana doa seorang hamba sama takdir dari Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada hukum di dalam misalkan keluarga kita meninggal, terus saking masyarakat ingin mencari pahala, dia langsung aja ketika di pemakaman dia langsung turun untuk mengangkat jenazahnya tanpa ada diskusi terlebih dahulu sama ahli waris dan saudara-saudara yang di apa ada hukumnya atau ada adabnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan akidah ini Mas Oji. Antara doa dan takdir. Ada hadis la yaruddul qada illa doa. Tidak bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Oleh karena itu ulama membagi, ada qada yang mubrom, ada qada yang muallak. Ada qada yang sudah tidak bisa dirubah, ada qada yang masih menggantungkan ikhtiar kita. Itulah sebabnya kita disyariatkan berikhtiar, dan ikhtiar itu disempurnakan dengan doa. Artinya mungkinkah doa itu merubah takdir? Ketika kita berdoa berarti secara otomatis Allah menghendaki dan mengabulkan doa kita, berarti kita disetting untuk berubah dari satu takdir ke takdir yang lebih baik. Jadi ketika kita berdoa, Allah berarti mengizinkan lisan kita untuk meminta kepadanya sesuatu yang lebih baik. Dan takdir itu kan urusan yang gaib, Mas Ozi. Takdir itu tidak bisa kita ketahui. Yang bisa kita ketahui adalah sesuatu yang bisa kita usahakan. Kita sakit, kita tidak pernah tahu dari sakit ini kita akan meninggal atau kita akan sembuh. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tetapi yang bisa kita ikhtiarkan adalah 90% orang yang terkena penyakit ini kalau berobat dengan obat ini sembuh. Maka itu kan bisa kita kuasai, itulah yang kita lakukan. Masalah qada itu bukan wilayah kita. Kita fokus pada hal-hal yang berada dalam wilayah kekuasaan kita, dan yang bukan di wilayah kekuasaan kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terkait yang terakhir tadi, memang terkait jenazah dan lain sebagainya, memang afdolnya adalah orang yang memiliki hubungan qorobah. Qorobah itu kekerabatan, kekeluargaan, karena itu adalah detik-detik terakhir dia bisa berbakti atau birrul walidain kepada keluarganya. Oleh karena itu meskipun pahalanya besar, tetapi ingat kita hidup ini tidak melulu dengan fikih. Ada fikih, ada akhlak. Jadi ini yang sering disalahpahami orang, fokus pada fikih saja, melupakan nilai-nilai akhlak. Hanya dulu guru kami, siwak itu sunnah Mas Oji sebelum sholat. Siwak itu sunnah sebelum sholat. Tetapi kalau kita pergi ke Maroko, di Maroko itu penganut mazhab Maliki yang mengatakan kesunahan siwak itu saat di kamar mandi, bukan saat sebelum sholat. Kalau kita pergi ke Maroko, kita ya jangan ngikutin tradisi kita di negeri bermadzhab Syafi'i, kita sebelum sholat karena bagi orang Maroko, orang bersiwak sebelum sholat itu kurang etis, dianggap gosok gigi gitu loh. Secara fikih menurut kita sunnah, tetapi bisa jadi di tempat kita tinggal itu dianggap kurang memenuhi nilai etika. Jadi yaitu yang saya bilang, hidup ini tidak melulu fikih, tapi juga harus diiringi dengan akhlak dan etika. Secara fikih kita sholat, laki-laki itu auratnya dari pusar sampai lutut. Kita sholat pakai sarung aja, gak usah pakai baju, yang penting udel ketutup, itu sudah sah secara fikih. Tapi coba kira-kira kayak begitu jadi imam di Baitur Ridwan. Kira-kira gimana itu Pak Hari? Kurang etika kan begitu Mas? Kurang etika. Gak perlu dicontohin sama Pak Ipul ya. Jadi ada fikih, ada akhlak. Saya kira itu Mas Oji. Terima kasih.
Kalau orang beradab benar-benar beradab atau orang yang kurang beradab tapi seakan-akan beradab atau berdoa, itu perbedaannya mana? Ini sepertinya mengarah ke seseorang tertentu kayaknya. Ini saya dijadikan Ustadz dijadikan senjata aja ini. Gimana contohnya Pak Ipul? Contohnya gimana? Begini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab tasawufnya Al-Hikam itu bagus. Ada kalimat beliau menulis begini, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Kata Imam Ibnu Athaillah, siapa yang menetapkan bagi dirinya sifat tawadu, maka sejatinya dialah orang sombong yang sesungguhnya. Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Kapan orang itu merasa dia tawadu, sejatinya di detik itu pula dia sedang kemasukan sifat sombong. Artinya apa? Substansi akhlak itu bukan pada gerakan tubuh kita, tapi pada gerak hati, Pak Ibu. Bisa jadi begini, ada orang kita persilahkan duduk di depan di majelis, dia mau duduk di depan, nggak bisa kita nilai dia, oh sombong amat lu duduk di depan. Belum tentu, bisa jadi saat dia duduk di depan di atas panggung, hatinya merasa ya Allah sebenarnya saya nggak pantas di depan ini. Sebaliknya ada orang yang baru masuk majelis langsung duduk di belakang. Orang menilai, oh dia tawaduk, padahal saat duduk di belakang hatinya mengatakan seharusnya saya layak duduk di depan, cuman saya tawaduk ini. Nah gitu loh. Jadi penilaian akhlak seseorang itu adalah gerak hati, dan kita cukup menilai zahirnya saja. Kita cukup menilai zahirnya. Gitu Pak Ipul ya. Minta maaf dulu sama Pak Widi, minta maaf dulu. Nah, biar damai. Gimana Pak Ari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ketika spontanitas ya. Oke. Kan didoakan seorang bernama sehingga dia sembuh. Iya. Dan tambah keturunan. Iya, tambah keturunan. Benar. Pertanyaannya, apakah saatnya menikah lagi atau tidak? Untuk siapa ini? Untuk kayaknya maksudnya kenapa saat itu tambah keturunan? Oh. Iya. Dan yang kedua, kan berikan lihat di itu kayaknya juga. Iya. Kalau kita sering mendengar ada saat malam pada bulan Ramadan atau pada Syawal gitu kan. Iya. Pertanyaannya adalah apakah zakat mal itu sehubungan dengan nisab dan waktu? Itu hanya cukup sekali saja bayar zakat mal itu. Kalau tahun berikutnya kita akan tetap bayar zakat mal untuk harga yang sama. Gitu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama susah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertambah anak dari istri yang sama atau nikah lagi? Itu bahkan saya ketika baca kitab aja nggak kepikiran pertanyaan itu. Jadi di Syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan setelah sembuh berkah doanya Rasulullah saat segar bugar, lalu setelah itu dikaruniai banyak anak. Tapi nanti saya cari ini PR Pak Ari. Itu apakah dari istri yang lain atau istri yang sama? Tapi apapun jawabannya, apakah Pak Hari berani? Kan itu pertanyaannya. Itu yang lebih susah. Itu yang pertama. Jadi itu nanti PR, karena saya belum sempat mengkaji sampai sejauh itu. Terkait zakat mal, nah ini pertanyaan menarik. Zakat mal ini terikat dengan dua aturan. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Nisab itu kadar minimal, di mana ketika kadar minimal itu sudah tercapai, kita diwajibkan zakat mal. Kalau kadar itu tidak tercapai, berarti belum. Berarti kita dianggap belum ghani, belum kaya-kaya banget. Setelah nisab tercapai, barulah di hari ketika nisab itu mulai, start yang namanya haul. Haul itu apa? Berputar 1 tahun komariah dari kepemilikan nisab itu. Kita ambil contoh ringan. Nisab emas itu hari ini kalau kita cek website Basnas itu 85 gram. 85
85 gram Mas Oji, nisabnya emas. Seandainya kita punya emas, kita nabung nih gajian 1 gram, gajian 1 gram, gajian 1 gram. Setelah bertahun-tahun, punyalah kita emas 85 gram di tanggal 1 Rajab tahun 1443 Hijriah. Maka dari tanggal 1 Rajab itulah haul dihitung. Artinya zakat 2,5% zakat mal itu harus sudah jatuh tempo, maksudnya kita terkena kewajiban 1 Rajab tahun berikutnya. Artinya zakat mal ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat yang ada kaitannya dengan Ramadan cuma zakat fitrah. Itu saja sebenarnya. Zakat fitrah. Tapi zakat mal kaitannya bukan Ramadan, tergantung haulnya kita mulainya kapan. Tahun depan dizakati. Oke. Kemudian harta kita masih tetap dalam kadar nisab. Tahun 1 tahun lagi, ya harus dizakati terus. Makanya istilahnya haul, karena setiap tahun. Setiap tahun. Makanya sebenarnya aturan zakat ini secara implisit mengajarkan kita bahwa umat Islam itu harus memutar hartanya. Kenapa? Kalau nggak diputar harta dengan bisnis, ya akan habis. Akan habis. Jadi aturan zakat ini sekaligus memotivasi kita biar kita berbisnis. Kalau tidak begitu, berkurang, akhirnya nggak nisab lagi. Jadi gitu Pak Ari, haul itu setiap putar 1 tahun wajib lagi. Yang penting kadar nisabnya terjaga. Kalau sudah berkurang dari nisab, maka udah nggak wajib. Jadi gitu. Nanti kan memang banyak orang yang ngomong ya bahwa zakat mal itu cukup saja. Seumur hidup. Oh ya. Iya. Juga dari sisi yang lain, dia bilang kalau masjid itu kan dimunculkan zakat mal dari Bapak A atau Ibu B. Tapi kalau kita hidup, angkanya tidak sampai 1 nisab itu 2 miliar. Oh gitu ya. Mungkin saja kurang bagian zakatnya. Itu bagaimana kita sebagai pengurus masjid atau pengurus musyawarah untuk menyatakan bahwa 1 nisab ini hidupnya dari mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maksudnya ada orang dibacakan pengumuman ini zakat mal dari harta. Misalnya 1 juta rupiah. Iya. Tapi kalau kita itu di bawah dari. Oh, oke. Gambarannya bisa gini Pak Hari. Gambarannya bisa gini. Bisa jadi Pak Hari wajib setelah di total asetnya Pak Hari, emasnya misalnya atau harta uangnya, jatuhlah ke ketentuan secara hitung-hitungan Pak Hari wajib zakat tahun ini 50 juta, kan bisa kan? 50 juta itu kan tidak harus ditasarufkan di satu tempat. Jadi bisa jadi untuk jamaah fuqara yang nanti lewat Baitur Ridwan, orang ini memberikan 20 juta saja. Untuk musola itu karena mungkin fuqaranya sedikit, 5 juta dia kasih, itu bisa. Jadi tidak ada kewajiban zakat itu ditasarufkan langsung satu paket, bisa dipecah. Jadi dibagi ke banyak fuqara dan itu melalui beberapa masjid dan kepanitiaan, itu bisa saja begitu. Itu mungkin ya. Tapi bagaimana kalau memang misalnya yang salah berhitung gitu? Kalau salah berhitung, sebenarnya dia belum wajib zakat. Kurang hitung. Kan tadi kalau satu nisabnya emas itu sekarang 1.900.000 ya. Boleh. Itu sekitar 4 jutaan gitu. Tiba-tiba yang terdaftar atau terbayar kan itu baru 1 juta atau 2 juta. Kemudian kan kurang 2 juta. Itu bagaimana? Apakah yang bersangkutan masih berhutang zakat mal atau tidak? Iya, jadi itulah tugas kepanitiaan takmir memahami fikih zakat di situ. Supaya ketika dia ada orang yang ingin membayar zakat, bisa benar-benar dikelirkan. Ini nisabnya segini untuk tahun ini berdasarkan website Basnas, kan kita acuannya secara nasional Basnas. Nisabnya berapa? Zakat mal ibu sekian. Oh iya Pak Ustadz, yang saya bayarkan ke masjid ini sekian. Jadi itulah tugasnya amil sebenarnya Pak Ari, untuk memberikan edukasi. Kalau memang kurang, ya berarti ada hakullah. Hakullah itu hutang kita, masuk haknya Allah. Artinya hakullah ya harus dibayarkan. Dan itu fungsinya amil untuk memberikan edukasi pada yang belum memahami konsep fikih zakat. Saya kira itu Pak Ari. Cukup. Ya silakan. Iya. Oh, iya menarik nih. Bapak siapa namanya? Bapak Dadang.
Iya, terima kasih. Saya senang ini pertanyaan bab zakat banyak yang antusias, berarti kan memang ahlul amwal semua. Amin gitu kan. Konsepnya begini, Pak Dadang. Tidak boleh mentasarufkan zakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, istri, saudara yang belum punya kerjaan itu kan wajib kita nafkahi secara fikih. Tidak boleh memberikan zakat ke situ. Kenapa? Itu sama dengan kita menjalankan kewajiban kita menggunakan harta zakat yang itu nggak boleh. Wah, saya zakat ke anak saya. Wah, itu nggak boleh, itu curang namanya. Anakmu itu wajib kita nafkahi. Jangan, zakat itu kewajiban lain, menafkahi anak kewajiban lain. Tidak boleh membayar zakat pada orang yang wajib kita nafkahin. Itu ngakal-ngakali namanya, tidak boleh. Tetapi kalau hubungan korobah, kerabat yang agak jauh, yang itu tidak wajib kita nafkahi. Sepupu misalnya, atau dua pupu anaknya paman, yang memang secara fikih dia yang wajib dinafkahi secara fikih itu kan atas orang tua. Kalau orang tua kita tidak mampu, kita wajib menafkahi. Ke bawah anak sama saudara kandung, saudara sedarah, itu kan wajib dinafkahi. Nah, yang ini nggak boleh tasarufin zakat meskipun mereka fakir miskin, karena itu tanggung jawab kita menafkahi mereka. Tapi kalau korobah yang tidak menjadi objek nafkah, itu masih bisa. Di kerabat kita tapi bukan objek nafkah kita, nggak boleh. Itu objek nafkah kita. Kalau dia tidak mampu, itu masih ada kewajiban kita menafkahinya secara fikih. Jadi jangan cari fakir miskin yang lain. Kalau mau ngasih ke dia silahkan, tidak apa-apa, tapi bukan atas nama zakat. Sedekah biasa saja. Kalau misalkan dari gaji kita sekian kan ada potongan 2,5% itu. Itu boleh nggak? Itu bisa makan gaji angkat juga. Pajak negara kayaknya itu. Itu apa? Potongan ini apa yang maksudnya? Paham saya? 2,5%. 2,5%. Harus ada 2,5% buat orang-orang yang tidak mampu. Itu sudah dipotong dari bank, include secara otomatis tiap bulan dipotong by system, enggak ya? Oh, kita sendiri yang menyisihkan. Iya. Itu boleh nggak, Pak? Daripada kita kemana-mana dulu, ke internal keluarga terdekat aja. Yang tidak wajib dinafkahi atas nama zakat apa sedekah? Yang 2,5% dari hasil sedekah nggak ada yang wajib, Mas Oji. Sedekah itu sunnah. Itu disebut apa sih, Pak? Zakat. Itu zakat juga. Zakat mal yang 2,5% itu kita punya penghasilan tiap bulan sekian. Kan itu kan ada kewajiban kita kan di 2,5% itu kan. Itu disebut zakat juga kan? Bagi ulama yang mengatakan zakat profesi itu wajib, seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi, yaitu masuk zakat profesi. Tapi zakat profesi itu harus menghitung nisab juga. Sekiranya gaji bersihnya Mas Oji kalau digabung dalam setahun itu sudah satu nisab dengan nisab emas. Bersih ya, bukan kotor. Gaji saya 10 juta misalnya. Tapi keperluan saya 6 juta, berarti saya mampu saving 4 juta sebulan. Dalam setahun saving saya hanya 48 juta. 48 juta tuh belum nisab itu. Belum nisab emas. Sekarang nisab emas Pak Ari kalau 85 gram dengan harga emas sekarang 150 lebih kan? 150 lebih. Jadi gitu. Tapi kalau mau diniatkan latihan sedekah, monggo-monggo saja 2,5%. Itu bagus untuk melatih. Ke yang terdekat dulu. Nah, kayak terdekat dulu. Ya. Terima kasih Mas Oji ya. Oke, terima kasih. Cukup. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.